nonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Para pendengar, penonton podcast Dinas Sosial dan Kebudayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka. Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan pada bulan itu pula kita diperintahkan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Salah satu perbuatan baik yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Kalau bahasa kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang tiap-tiap benih itu tumbuh 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai itu berbuah 100 butir. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kadang ketika kita mendengar kata sedekah, sedekah, terpikir oleh kita materi, terpikir oleh kita uang, terpikir oleh kita barang-barang, terpikir oleh kita makanan. Padahal tidak harus. Senyum kepada saudara kita sesama muslim itu juga sedekah. Menyingkirkan batu-batu, duri-duri di jalan itu juga sedekah. Kita perhatikan banyak sekali khususnya ASN di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini banyak melakukan sedekah. Ketika TPP 1 bulan belum cair, masih tersenyum. 2 bulan belum cair, masih tersenyum. Walaupun giginya agak keluar sedikit. Tidak seperti di provinsi lain. 2 bulan tidak cair, sudah lempar-lemparan. Nah, kita masih tersenyum. Ya, tapi jangan sampai 3 bulan, 4 bulan tidak cair, ya tentu taring keluar. Jadi senyum kepada saudara itu juga sedekah. Yang kedua, menyingkirkan batu yang tajam di jalan. Karena kadang-kadang kalau di daerah yang agak masuk itu aspalnya ada yang lucu-lucu ya, batunya lucu. Jadi itu berpotensi bisa memecahkan ban motor atau ban mobil, atau dia bisa ditumbur itu cemelenting dan bisa menyebabkan kecelakaan bagi orang-orang di sekitarnya atau memecahkan kaca rumah orang. Nah, kita ambil batu, duri, bismillah, niatkan bahwa itu sedekah kita. Nah, itu terhitung sebagai amal kebaikan insyaallah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karena pentingnya sedekah ini, maka kita diperintahkan dan kita diberi imbalan-imbalan dengan menyebutnya keutamaan sedekah. Jadi ada keutamaan-utamanya.
Pak kita tuh terpancing. Kalau tidak disebut utama-utama kita tidak terpancing. Makanya kita disebut keutamaan sedekah. Apa keutamaannya? Yang pertama, sedekah itu bisa menghapus dosa, sebagaimana air yang memadamkan api. Ya, coba lakukan. Ketika ada kebakaran, ya kebakaran air musuhnya. Tetapi tentu kebakaran yang kecil, itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang terkait dengan Allah bisa dihapus dengan sedekah. Kecuali kalau dosa-dosa besar, tentu ada persoalan lain juga untuk. Yang kedua, apa keutamaannya? Itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Secara umum saja orang bersedekah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 91 itu dilipatkan 700. Sedekah kita 10 itu dilipatkan 7 menjadi 70. Dilipatkan lagi 100 menjadi 7.000. Dan ditambah lagi dengan janji Allah dalam surat itu, Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi ketika kita ikhlas dan ikhlas kita itu melebihi kadar yang biasa, maka yang 7.000 tadi bisa menjadi berlipat lagi diberikan oleh Allah. Apalagi di bulan puasa ini. Nah, itu keunggulan yang kedua atau keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, itu bisa kita mencegah kita daripada bahaya dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, bersegeralah untuk bersedekah. Karena musibah dan bala bencana tidak akan mendahului sedekah. Jadi kalau dia berlomba, apakah bencana dulu, musibah dulu, apakah sedekah dulu? Jadi ketika kita melakukan sedekah, maka bencana itu bisa terhalang oleh sedekah tadi. Seakan-akan berlomba-lomba untuk mendahului. Ketika sudah jadi ketetapan bahwa kita ada bencana atau musibah, tapi tertutup, terhalang oleh sedekah. Kemudian yang keempat, sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Kalau dulu saya ingat, saya ada berapa kali itu karena masih remaja lah, belum bisa menangkap ada maksud daripada itu, daripada perintah orang-orang tua. Jadi ketika ada keluarga yang sakit, kalau dulu keluarga kita itu membuat semacam, kalau ini kita nyebutnya di tempat kita nasi bungkus, kalau di sini atau nasi gemuk. Ya, jadi dimasak dengan santan, dibungkus sama daun simpur, itu dibawa ke masjid. Nah, sambil diniatkan bahwa dengan sedekah itu akan menyembuhkan penyakit. Dan benar, pendengar sekalian, ada tiga atau 4 kali saya lupa yang penyakitnya sudah agak parah pada keluarga kita, sehat kembali, walaupun akhirnya memang meninggal karena sudah usia sudah tua. Tapi 3 atau 4 kali itu sembuh, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan penonton podcast sekalian, mudah-mudahan untuk singkat ini bisa bermanfaat dan mendorong kepada seluruh pendengar untuk membiasakan diri dalam bersedekah, mengingat juga bahwa banyak keutamaan dari bersedekah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.